Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kimia ya. Namun sebelum kita membahas materinya, langkah lebih baik untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat video. Nah, jangan lupa pula untuk like and share videonya supaya yang lain merasakan manfaat dari video ini. Nah, perkembangan teori atom. Perkembangan bagaimana? Ya dari segi orang yang berteori tentang atomnya. Seperti itu. Dan di sini materi perkembangan teori atom itu kan kalian pelajari di kelas 10 ya, tentunya di semester ganjil seperti itu. Ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah teori atom Dalton. Jadi di sini Dalton ini berteori gitu ya tentang teori atom seperti itu, tentang atom gitu ya. Yang disebut teori atom Dalton. Kemudian ada dari Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, seperti apa? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama ini adalah teori atom Dalton ya. Dalton itu yang mana? Nih, ini dia orangnya ya. Oke. Jadi langsung saja ke model atom Dalton. Jadi Dalton itu memvisualisasikan atom itu seperti ini. Nah, apa ini kok bulat kayak gini ya? Ini perlu diketahui ya bahwa Dalton itu menyebut atom itu sebagai bola pejal ya. Ini kayak bola padat gitu kan, bola ya, padat yang dalamnya nggak ada isinya gitu, bola pejal gitu ya. Nah, di sini ada beberapa postulat atau beberapa teori dari Dalton mengenai atom gitu ya. Kemudian yang pertama itu atom digambarkan sebagai bola pejal. Nah, bola pejal itu bola yang nggak ada rongganya, bola yang begitu padat gitu tanpa ada isi dan lain sebagainya, hanya untuk bulatan yang padat seperti itu. Kemudian di sini atom merupakan partikel terkecil. Jadi atom itu menurut Dalton itu partikel terkecil yang memang tidak bisa dibagi kembali gitu, tidak ada bisa dibagi lagi gitu, yang nggak ada komponen paling kecil di atom gitu, dia itu udah paling kecil gitu. Di sini ada atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan gitu ya. Keempat itu ada atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat dan massa yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya unsurnya sama, misalnya Fe, atomnya sama seperti itu, sifat sama massanya juga memiliki sama, itu menurut Dalton seperti itu ya. Di sini yang kelima adalah reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Di reaksi kimia itu atomnya tetap aja gitu, itu nggak ada yang berubah dari atom. Itu hanya penataan ulang atom misalnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain seperti itu ya. Kemudian di sini tentunya ya yang namanya suatu teori ya pasti ada kelemahan gitu ya. Dan setiap orang pasti mengkaji ulang seperti itu. Ini beberapa ahli mengkaji ulang teori atom Dalton, kemudian diketahuilah ternyata ada sesuatu yang kurang. Nah, kekurangan dari teori atom Dalton itu adalah yang pertama, tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom berikatan. Ya, bisa bola pejal berikatan seperti itu. Bagaimana cara dia berikatan? Kayak apa? Dan lain sebagainya gitu ya. Mereka bertanya-tanya bagaimana cara dia berikatan. Gitu. Dan yang kedua itu atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Nah, di sini bakalan muncul yang namanya isotop, isoton, isobar dan lain sebagainya lah ya. Seperti itu. Kemudian di sini masih ada partikel subatomik yang menyusun atom. Nah, ketika diketahui ya, ketika dikaji oleh ilmuwan yang lain gitu, oh ternyata ada yang lebih kecil dari atom seperti itu. Apa? Nah, nanti kita bahas. Jadi itulah ya kekurangan teori atom Dalton. Nah, kemudian kekurangan tersebut tentunya ada ilmuwan yang emang menambal kekurangan tersebut lah ya, mengisi ruang dari kekurangan yang dimiliki oleh Dalton seperti itu. Nah, di sini teori yang kedua itu adalah teori atom Thomson. Nah, bagaimana orangnya ya, seperti apa? Nah, ini dia penampilan dari J.J. Thomson. Nah, J.J. untuk yang tahu itu bisa langsung komentar di kolom komentar ya, apa sih JJ-nya itu apa gitu ya. Gak mungkin JJ atau apalah gitu ya. Kemudian di sini tentunya
Kalau Dalton itu mempunyai model atomnya. Nah, model atom yang ditawarkan sih, dipersembahkan oleh Thomson itu seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa terlihat ya, Thomson menganggap Thomson itu menganggap atom sebagai roti kismis katanya ya, di mana kismisnya itu merupakan muatan negatif, sedangkan rotinya itu bersifat positif gitu ya. Dan kalau misalnya visualisasi yang lainnya ini seperti semangka ya. Bisa dilihat semangka. Di sini ada yang positif ya. Bagian positifnya itu merupakan semangka yang berwarna merahnya itu. Dan kemudian elektron itu yang bersifat negatifnya sepertinya itu merupakan model atom Thomson gitu ya. Jadi di sini udah mulai nih ketahuan nih apa yang negatif, ada yang positif kan. Seperti itu. Nah, di sini ada paparan dari Thomson lah mengenai atom gitu ya. Yang pertama, ditemukannya muatan dalam atom. Nah, di sini perkembangan dari Dalton sebelumnya kan hanya sekedar bola pejal gitu ya untuk yang 8. Di sini ditemukannya muatan-muatan seperti itu. Nah, seperti apa sih? Bagaimana percobaannya dalam menemukan muatan negatif dan positif itu? Nanti kita bahas di next video, oke? Nah, selanjutnya, di sini ada atom dilambangkan seperti roti kismis ya, seperti yang tadi saya bilang. Di mana rotinya itu yang bersifat padat, kemudian bermuatan positif, sedangkan kismisnya merupakan muatan negatifnya seperti itu. Di sini ada atom bersifat netral, ya, karena di dalam atom itu kan ada positif dan negatifnya gitu muatannya seperti itu. Nah, jadi itu merupakan postulat atau teori mengenai atom Thomson ya. Karena memang belum sempurna, otomatis ada kekurangan seperti itu ya. Kurangnya seperti apa? Di sini ada yang pertama itu tidak menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Ya, di sana tidak menjelaskan, yang jelas mau apa nama positif negatif ayah begitunya, roti kismis lah gitunya. Orang nggak dijelasin tuh elektronnya sebelah mana, positifnya itu sebelah mana, bagaimana. Sedangkan ilmu sains itu adalah ilmu yang pasti gitu, sedangkan ini tidak pasti gitu ya. Sangat-sangat tidak pasti sebetulnya elektron sebelah mana dan bagaimana gitu susunannya seperti itu. Tidak menjelaskan lintasan elektron serta tingkat energi yang dimiliki setiap atom gitu ya. Seperti itu. Ini karena dikaji lebih lanjut, oh ternyata setiap atom itu ada elektron gitu ya, dan kemudian setiap elektron itu mempunyai tingkat energi. Dan di Thomson ini tidak diketahui seperti itu ya, hanya sudah ditemukan saja gitu. Oh ternyata di sini itu ada muatan negatif, ada muatan positif. Gitu ya. Kemudian otomatis disempurnakan lagi ya, dari dua teori tersebut disempurnakan lagi oleh satu teori kembali gitu ya. Ini merupakan teori atom Rutherford. Nah, ini dia untuk Rutherford itu sendiri ya, Ernest Rutherford seperti itu. Kemudian di sini tentu pasti mempunyai model atomnya seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini dari Rutherford itu udah diketahui nih lintasan-lintasan gitu ya. Elektron itu bergerak melewati lintasan tertentunya gitu. Elektron itu punya lintasan masing-masing gitu ya. Nggak bisa nggak diketahui atau acak di mana gitu ya. Mempunyai lintasan seperti itu. Di sini ada yang disebutnya elektron, kemudian ada yang namanya inti, ya, nukleus gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih pendapat Rutherford tentang atom itu sendiri? Di mana yang pertama itu adalah atom adalah bola berongga yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Nah, ini merupakan inti atom ya, dan kemudian ini elektron-elektron mengitari inti atom yang berdasarkan apa namanya orbit yang dilaluinya. Kemudian yang kedua itu adalah inti atom yang bersifat positif. Ya, jadi inti atom yang berguna, yang berfungsi sebagai pusat, ya, yang berfungsi sebagai pusat di sini itu bersifat positif gitu ya, sedangkan elektron-elektronnya itu bersifat negatif gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga, massa dari atom berpusat dari inti atom. Nah, jadi massa
dari setiap atom itu yang berpengaruh terhadap masanya itu adalah inti atomnya, seperti itu. Itu menurut Rutherford. Di sini pasti ada kekurangan. Bagaimana kekurangannya? Ini dia, ya. Jadi di sini konsep model atom Rutherford tidak menjelaskan mengapa gitu ya elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Ya, karena di sini ketika dikaji ulang ternyata ada nih elektrostatis gitu ya, atau ya listrik begitu, daya tarik dari inti terhadap elektron gitu ya. Daya listrik dari inti terhadap elektron kok bisa gitu ya. Elektron ini nggak langsung tarik ke sana gitu ke inti, nggak bisa jatuh ke sana ke inti. Kenapa gitu? Nah, itu tidak dijelaskan di teori atom Rutherford gitu. Nah, ini disempurnakan oleh kedua terakhir lah ya. Kedua terakhir yaitu Niels Bohr gitu ya. So, ini merupakan tampilan dari Niels Bohr ya. Tampan. Oke, nggak penting lah itu. Nah, jadi di sini setiap teori atomnya pasti mempunyai modelnya ya kan. Tadi Dalton itu sebagai bola pejal, Thomson itu kayak roti kismis, atau kita lebih gampang semangka lah ya, karena roti kismis jarang kita temui tapi semangka banyak banget ya di Indonesia gitu. Kemudian Rutherford itu kayak Mangekyo Sharingan lah. Nah, kemudian di sini teori atom Bohr itu seperti apa modelnya gitu ya. Nah, di sini ini ada yang diketahui orbit ya. Kalau orbit tadi di Rutherford juga sudah diakui gitu ya, sudah disebutkan bahwa lintasannya itu disebut orbit gitu. Nah, di sini ada kulit ya, kulit atom gitu. Nah, di sini kulitnya tentu masing-masing atom juga pasti berbeda. Dan di sini mulai diketahui apa namanya subkulit dan lain sebagainya, ada KLMN gitu ya, seperti itulah ya. Kemudian di sini tentu ada inti dan kemudian ada elektron yang memang selalu mengelilingi dari inti. Nah, di sini Bohr itu mengemukakan bahwa teori atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif gitu ya. Ini sama saja kayak tadi ya, cuman di sini bentukannya gitu, bentukan model atomnya yang memang berbeda, tapi sistem mengelilinginya mungkin sama-sama mengelilingi. Tapi di sini dijelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti gitu ya. Nah, di sini elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan yang disebut dengan kulit atom. Orbit itu adalah garis-garisnya, sedangkan kulitnya itu merupakan, nah ini lintasannya. Nah, di sini ada selama elektron beredar pada suatu kulit, maka tidak akan ada perubahan energi. Pegang baik-baik. Kalau misalnya beredar pada suatu kulit, taruh saja di kulit terluar, si elektron itu terus beredar di kulit terluar, terus saja itu nggak akan ada perubahan energi. Beda halnya kalau misalnya dia mulai iseng masuk ke kulit yang lebih dalam gitu ya, atau misalnya dia jenuh di sini jadi pengen keluar gitu ya. Nah, beda cerita. Itu pasti ada yang namanya perubahan energi gitu. Kalau diam-diam aja ya tetap aja seperti itu energinya, nggak akan ada perubahan. Bagaimana perubahan energinya? Nah, di sini elektron yang berpindah dari lintasan rendah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Harus tahu juga gitu ya, mana sih lintasan yang lebih rendah dan kemudian lintasan yang lebih tinggi itu yang sebelah mana. Nah, di sini yang lintasan lebih rendah itu adalah ya lintasan yang paling mendekati ke inti. Ya, itu energinya rendah ya. Dia energinya rendah, makanya dia hanya bisa dihuni oleh 2 elektron. Bisa dilihat 2 elektron gitu ya. Nah, ada yang namanya nanti kulit K, kulit L, dan kulit K, L, M, dan N gitu ya. Ada 4 gitu ya. Nah, di sini K, L, M, N gitu ya. Selanjutnya N gitu. Ada lagi satu lagi harusnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya dari K ya, dari yang lebih rendah pengen masuk ke L gitu kan, nah itu harus menyerap energi ya. Taruh saja gitu ya, ini di sini energinya 2 misalnya ya, kemudian di L itu 8 gitu. Nah, 2 kurangi 8 berarti otomatis butuh 6 energi gitu. Nah, makanya di sini
elektron itu menyerap 6 energi kembali gitu ya untuk bisa pindah lintasan gitu ya ke yang lebih tinggi seperti itu. Sedangkan di sini elektron yang berpindah dari lintasan tinggi ke lintasan yang lebih rendah dengan memancarkan energi gitu ya. Misalnya elektron dari kulit L gitu ya, dengan energinya 8 gitu, pengen masuk ke K gitu kan, yang energinya 2, kegedean tuh 8, berarti harus memancarkan energi 6 supaya menjadi 2, seperti itu. Nah, itu merupakan teori atom Bohr gitu ya. Nah, di sini kekurangannya adalah ya terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen. Seperti itu. Kemudian di sini ada tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Apa sih efek Zeeman itu? Yaitu spektrum atom jika atom ditempatkan pada medan magnet gitu ya. Nah, jadi di sini ketika atom ditempatkan di suatu medan magnet itu nggak terjelaskan efek Zeeman itu bagaimana sih spektrum atomnya seperti itu ya. Gitulah kurang lebih ya untuk kelemahan atom Bohr gitu. Nah, di sini ada teori atom mekanika kuantum gitu. Nah, di sini yang pertama itu ada LF de Broglie gitu ya. Ini LF-nya bukan Louis Vuitton gitu ya, tapi Louis Victor gitu ya. Louis Victor de Broglie gitu ya. Kemudian di sini dia menjelaskan bahwasannya atom itu mempunyai dua sifat gitu ya. Di mana sifat sebagai materi dan sifat sebagai gelombang gitu. Nah, itu yang dia kemukakan seperti itu. Kemudian di sini ada W. Heisenberg gitu. Di mana W-nya itu adalah Werner. Nah, Werner Heisenberg dia menjelaskan bahwa ini prinsip ketidakpastian menjelaskan bahwa momentum dan kedudukan elektron ya, yang dapat ditentukannya itu adalah kebolehjadian menemukan elektron. Jadi boleh jadi nih elektron itu emang di kulit K letaknya sebelah mana. Nah, tidak bisa diprediksi gitu, tidak diketahui, tapi sudah jelas boleh jadi itu emang di sana di kulit K gitu. Kemudian di sini Schrödinger ya. E-nya itu Erwin ya. Bukan Erwin Smith ya, tapi Erwin Schrödinger. Nah, di sini Erwin Schrödinger itu berhasil menyusun persamaan gelombang gitu ya. Karena di sini atom itu mempunyai dua sifat sebagai materi dan kemudian sebagai gelombang. Nah, di sini Schrödinger itu bisa menyusun persamaan gelombang untuk elektron menggunakan prinsip mekanika gelombang. Elektron berada dalam suatu orbital gitu. Jadi muncullah model atom mekanika kuantum. Nah, tiga hal pokok dari model atom mekanika kuantum itu yang pertama adalah elektron mengelilingi inti dalam orbital tertentu. Ya. Nah, di sini orbital itu adalah ruang kebolehjadian elektron. Jadi kalau misalnya tadi di kulit gitu ya, nah di sini ada orbital ya, orbital itu merupakan tempat atau ruang yang memang di situ terletak elektron gitu. Seperti itu, cuman nggak pasti apakah kanan kiri pojok kanan atas dan lain sebagainya, nggak pasti. Tapi di situ gitu ruang elektron berada gitu. Kemudian di sini ada kedudukan elektron ditentukan dengan bilangan kuantum. Seperti itu. Bagaimana sih bilangan kuantum? Nah, ada bilangan kuantum azimut dan lain sebagainya lah. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan itu mengenai perkembangan teori atom. Yang pertama memang ada Dalton, kemudian yang kedua itu ada Thomson, Rutherford, Bohr, dan terakhir itu ditutup dengan mekanika kuantum oleh 3 ahli tadi ya. Seperti itu. Kita ada yang ingin ditanyakan atau dan lain sebagainya, ingin mengkoreksi ya, karena yang namanya manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Silahkan komentar di kolom komentar ya. Jika kalian suka videonya tolong like, dan kalau misalnya tidak suka share saja, siapa tahu ada yang suka. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terakhir, untuk yang belum subscribe tolong di subscribe ya, dan like and share videonya supaya saya lebih semangat dalam membuat konten. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.